Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Permana, NPM 2478 2038. Baik, di sini saya akan hands on pada mata kuliah Jarkom, Jaringan Komputer di modul 2.3.11 yaitu determine the DR and BDR ya. Jadi di sini sudah ada addressing table, ada RA, RB itu router A, router B, router C ya, dengan interface yang berbeda-beda dan IP-nya juga dan beserta subnetnya. Nah, jadi di sini tuh ada dua tujuan yang dimana yang pertama itu kita disuruh untuk XM, DR dan BDR change rule. Jadi kita disuruh menelaah perubahan peran DR dan BDR. Terus yang kedua itu kita modify OSPF Priority Enforcer Elections. Jadi kita disuruh untuk memodifikasi sebuah prioritas dan prioritas OSPF dan memaksa untuk pemilihan ya. Nah, oke langsung saja masuk ke dalam step awal, step satu. Kita tuh disuruh untuk menunggu hingga lampu itu indikator berwarna hijau ya. Ini udah hijau semua. Oke, selanjutnya itu masuk yang kedua. Step kedua itu kita disuruh untuk mengecek atau verifikasi current OSPF netbook status ya. Di RA2 kita masuk ke CLI. Oke, kita langsung show IP OSPF naik. Nah, di sini kan ada statusnya yaitu DR dan BDR ya. DR BDR dengan date time, addressnya juga dan interface. Terus selanjutnya kita masuk yang di RB2, RB router B ya. Kita show IP OSPF. Nah, di sini juga ada statusnya DDR dan router ya. Selanjutnya itu ke RC. Masuk ke CLI, kita show IP OSPF network. Nah, di sini statusnya tuh ada network ID-nya, ada IP-nya juga, terus ada state-nya tuh BDR dan router juga ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita tuh disuruh untuk mengaktifkan sebuah debugging ya dengan agensi IP OSPF. Kita ke RA, masuk ke CLI, kita enable dulu ya di sini, terus debug IP OSPF ADJ is on ya, debugging is on. Terus masuk ke dalam RB sini kita terus kita debug IP OSPF ADJ on juga ya. Terus yang keempat itu kita disable nonaktifkan antarmuka gigabit Ethernet di 0 di interface on RC ya. RC kita di sini masuk ke dalam, kita enable, kita config terminal, terus interface gigabit 0/0 ya. Nah, kita di sini kita shutdown. Oke. Jika sudah buat 30 second. Jadi kita tuh suruh untuk menunggu sekitar 30 detik lah untuk menyentuh waktu dari waktu mati dari RA dan RB. Nah, ini udah mati ya. Langkah selanjutnya itu uh, restore the gigabit Ethernet interface on RC. Re-enable the link with RC and the switch. Wait for the BDR. Jadi kita tuh disuruh untuk memulihkan antarmuka gigabit internet ya dari RC-nya. Kita disuruh untuk mengaktifkan kembali di RC. Kita sudah masuk ke internet. Nah, terus kita no shutdown. Oke.
exit ya, coba kita show IP OSPF. Oh, enggak ada ya, coba. Nah, ini BDR ya. Nah, ini kan awal statusnya itu BDR Doder ya, sekarang jadi BDR. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk verifikasi ya. Verifikasi pada BDR udah sesuai ya. Terus kita restore gigabyte dan restore on RB. Oke, jadi kita masuk ke RB. Lah kanan disable on gigabyte dan on RB. Disable ya. Kita naruh itu di RB. Sini kita config terminal, kita interface gigabit 0/0, kita shutdown, kita tunggu ya. Use the show IP SPF interface command on router, and kita show di SPF neighbor. Ada. Jadi kita masuk ke dalam, kita on kan lagi ya, kita enable, lalu kita config terminal, kita interface gigabit 0/0, kita no shutdown. BDR apa sama. Alhamdulillah. Terus selanjutnya itu di langkah 7 kita memulihkan RB-nya udah, terus show FPS udah, status routernya itu BDR ya, BDR dan DR gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu kita disuruh untuk turn off debugging, kita disuruh untuk mematikan debugging ya. Enter the command and debug all on RA dan RB, disable debugging. Kita masuk ke RA dulu. Enter the command and undebug all. Undebug ini lah. Oke, RA udah, kita masuk ke RB. Undebug debug all. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita konfigurasi OSPF priorities on edge reacher di RA itu 200, RB 100, RT 1. Kita masuk ke dalam RA. Kita config terminal, terus interface gigabit 0/0, kita IP OSPF priority 200 ini ya. Terus kita masuk ke dalam RB, kita config terminal, kita interface gigabit 0/0, terus kita IP OSPF priority berapa itu, 100 ya, 100,
Terus di RC itu satu ya. RC coba ya sini kita enable, kita terminal, kita interface gigabit 0/0. Terus kita kasih IP OSPF, priority-nya itu 1. Oke. Nah, selanjutnya juga sudah eh, ini udah 100% ya. Terus selanjutnya itu di router RA kita issue the clear IP process. Udah kita nanti di sini ya, kita n terus clear IP OSPF. Oh, itu buat itu ya, ngereset ya. Oke, jadi mungkin cukup ya pada modul 2.3.11 ini. Kurang lebih seperti itu. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.